Kami dari kelompok 3 Komunikasi Kesehatan membahas terkait strategi kampanye Pusat Layanan Disabilitas Universitas Negeri Padang dalam meningkatkan kesadaran civitas akademika tentang pemenuhan hak disabilitas dalam bidang pendidikan. Baiklah, mari kita saksikan sesi wawancara dan dokumentasi dari kelompok kami. Silakan menonton. Baik, nama saya Ibu Dr. Rahmatri Sylvia MPD. Prodi saya pendidikan luar biasa. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Layanan Disabilitas Subdit BK dan Layanan Disabilitas Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Selain itu, saya juga sebagai Koordinator Prodi Pendidikan Khusus. Jadi awal berdirinya layanan sekarang namanya Seksi Layanan Disabilitas ya. Nah sebelumnya itu namanya Pusat Layanan Disabilitas. Nah Pusat Layanan Disabilitas ini berdiri secara resmi, dia masuk di SKTK UNP itu tahun 2022. Nah awalnya itu bernama Pusat Layanan Disabilitas, kemudian tahun 2025 berpindah menjadi Seksi Layanan Disabilitas di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Nah sebelumnya itu di bawah LP3S. Nah itu berbeda, kalau ketika di bawah LP3S orientasinya adalah profit oriented. Nah ketika di bawah Direktorat Kemahasiswaan itu tujuannya itu adalah untuk bagaimana memfasilitasi kawan-kawan disabilitas itu mendapat hak yang sama seperti teman-teman mahasiswa yang non disabilitas. Intinya adalah terkait dengan bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa memperoleh hak, belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dan kemudian terakomodasi semua kebutuhan mereka, gitu ya, baik yang fisik maupun non fisik. Nah, kalau sekarang itu namanya akomodasi yang layak. Tugasnya apa? Yaitu memberikan layanan kepada mahasiswa. Misal kalau yang bersifat fisik, gitu ya, misalnya untuk anak-anak dengan disabilitas netra. Nah, itu adik-adik kan bisa lihat tuh mulai dari masuk UNP sampai ke belakang itu kan ada namanya guiding block. Ada guiding block. Itu sebetulnya apa? Itu aksesibilitas atau akomodasi yang layak AYL fisik untuk anak-anak dengan disabilitas gangguan penglihatan. Nah, dia bisa belajar berjalan menyusuri itu gitu. Nah, kalau di lift itu ada braille. Tapi mungkin kita nggak tahu ya ada titik-titik itu. Itu sebetulnya adalah itu AYL untuk anak-anak disabilitas netra. Yang untuk masalah dengan fisik motorik, anak-anak dengan masalah fisik motorik gitu ya, ada bagian-bagian miring, itu namanya RAM. Ya itu untuk kursi roda. Terus ada pegangan handrail. Nah itu untuk mereka yang susah berjalan. WC disabilitas, ya toilet disabilitas. Lift merupakan salah satu AYL juga. Jadi mestinya setiap gedung itu punya lift, ya. Kenapa? Karena ketika ada anak-anak yang nggak bisa berjalan, kemudian dia pakai kursi roda, nah semua fasilitas itu akses untuk mereka. Nah itu aksesibilitas fisik, ya. Jadi artinya UNP sudah berbenah menuju ke sana. Kemudian kalau terkait dengan proses pembelajaran,
itu dengan misalnya untuk anak disabilitas netra gitu ya, kita bisa munculkan program software yang ada aplikasi JAWS namanya. Jadi dia kan nggak bisa lihat tuh gitu ya. Nah jadi dari bacaan yang ada di laptop itu disuarakan ya. Nah itu ada JBI ya, juru bahasa isyarat. Jadi misalnya di Zoom kah atau di Teams kah, di Teams kah, itu ada terjemahan dari speech to text. Nah jika tidak ada JBI, kan kita nggak bisa tuh belum semuanya yang punya JBI ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah salah satu caranya adalah dengan speech to text. Jadi mereka ketika dosen menjelaskan, mereka membaca di HP-nya. Nah, atau bisa juga dengan kejelasan pengucapan. Jadi ada namanya lip reading, ya, membaca ujaran gitu ya. Nah, kalau dari UNP sendiri sebetulnya di seksi layanan disabilitas itu banyak kegiatan-kegiatan ya yang untuk membantu mensosialisasikan itu semua gitu ya. Misalnya ada sosialisasi ke universitas, itu sudah ada ke seluruh fakultas. Talks kinda lazy and people say she's crazy.